Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal kiram, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk bisa belajar ilmu agama yang berkaitan dengan akidah yang merupakan benteng utama kita. Kokoh akidahnya, insyaallah dia selamat dunia dan akhirat. Ketika akidahnya rapuh, tidak didasari dengan pondasi yang kuat, akan sangat mudah goyah dan akan sangat mudah untuk jatuh kepada kesalahan-kesalahan, bahkan jatuh kepada kesyirikan waliyadzubillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang bisa melahirkan amal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan, dan tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan keimanan tanpa kesyirikan. Ikhwafillah, pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, penjelasan beliau tentang perkataan daripada Imam Ibnu Qudamah. Pagi kemarin kita sudah bahas dari halaman 32 sampai halaman 33. Kita ringkas sedikit. Beliau mengatakan bahwa nas Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan as-sifat terbagi kepada dua. Yang pertama, nas-nas yang jelas dan terang, dan nas-nas yang tidak jelas dan samar. Maka ketika kita dapatkan nas-nas yang jelas dan terang, maka kita wajib beriman dan kita tetapkan lafaz dan makna tanpa kita bila rad, tanpa kita menolak, tanpa kita mentakwil, tanpa kita mentasbih, tanpa kita mentamthil. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Adapun nas-nas yang kurang jelas dan samar terbagi kepada dua kelompok manusia. Ini pada halaman yang ke-33 ya. Wa qad inqasamat turuqun nas fi hadzal mushkil ila tariqaini. Ya. Jadi ada dua sifat dan karakter orang ketika berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Yang pertama adalah jalannya orang-orang yang kokoh ilmunya dan dalam ilmunya. Mereka pertama mengatakan kami beriman, yang kedua mereka mengatakan semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jalan yang kedua adalah jalannya
para ya az-za'ighin, orang-orang yang sesat, orang-orang yang di dalamnya dalam hatinya ada penyakit. Maka ketika berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, mereka mengikuti ya ayat-ayat mengikuti al-mutasyabih, ya, mengikuti orang-orang yang yang mencari fitnah dan menghalangi orang di dalam jalan agamanya. Ini sudah kita jelaskan. Nah, pagi ini kita lanjut pada halaman 34. Silakan diikuti di layar monitor, menjelaskan tentang empat istilah tadi. Pertama kata raddun, yang kedua kata ta'wil, yang ketiga kata tasbih, yang keempat kata tamtsil, dan hukum masing-masing dari istilah ini. Jelas ya? Karena kalimat ini akan terus berulang ini. Ya, kita menetapkan lafaz bagi Allah, menetapkan biduni raddin wala ta'wilin wala tasbihin wala tamtsil. Seluruh ya sifat-sifat Allah tidak boleh kita hadapkan kepada empat ini. Tidak menolak, tidak mentakwil, tidak mentasbih, tidak mentamtsil. Apa makna dari masing-masing ini? Ar-raddu, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ar-raddu at-takdzibu wal inkar. Ar-radd itu adalah mendustai dan mengingkari. Ar-raddu at-takdzibu wal inkar. Jadi ayat-ayat Allah tidak boleh kita dustai dan tidak boleh kita ingkari. Mithla ayyaqula qail, contohnya seperti apa? Seseorang mengatakan laisa lillahi yadan la haqiqatan wala majazan. Orang mengatakan Allah tidak memiliki tangan, tidak secara hakiki dan secara majazi. Padahal Allah mengatakan ya yadullah fawqa aydihim. Allah menetapkan bagi dirinya yadun. Ya, lalu ada orang mengatakan ditolaknya, tidak mungkin Allah punya tangan. Kenapa? Karena tangan ya itu berarti berjisim. Allah tidak berjisim. Kata istilah jisim ini pun tidak dikatakan oleh para ulama salaf. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak punya tangan baik secara hakiki maupun majazi. Ahlussunnah wal jamaah, aqidatus salafus salih, menetapkan bahwa lillahi yad walakin laisa kamislihi syai'. Allah punya tangan, tangannya hakiki tapi tidak menyerupai satu apapun. Maka kita mengimaninya, fa wajibal imanu bihi lafzan secara lafaz, wa ma'nan secara makna, dan kaifiyatnya itu Allah yang tahu. Seperti apa tangan Allah? La yumkinul idrak. Kita tidak mampu untuk mengetahuinya. Yang penting kita imraruha kama jad, bahwa ayat-ayat itu kita tetapkan seperti mana Allah sebutkan tentang dirinya. Ya. Jelas ya? Jadi ketika Allah tetapkan sifatnya, Nabi, ini tadi ayat, sekarang contohnya hadis Nabi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit bumi. Sifatnya di sini apa? Tuh turun, nuzul, ya kan? Allah kita tetapkan nuzulu hakikiyun, turunnya Allah hakiki. Lakin laisa kamislihi syai'. Tapi turunnya Allah tidak ya ada yang menyerupai satu apapun dari makhluknya. Yaliqu bi jalali. Kita tetapkan bagi Allah sifat turun lafzan wa ma'nan. Hakikiyun lakin laisa kamislihi syai'. Nah, orang jika mengingkari, jika menolak sifat nuzulan, menolak yad bagi Allah dengan mengingkari dan mendustainya, ya kan? Mengingkari dan mendustainya. Nah, ini apa hukumnya? Wa huwa kufrun li'annahu takdzibun lillahi wa rasulih. Maka ini adalah kekufuran ya karena mendustai Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan dia punya tangan. Ya, kemudian Nabi mengatakan juga bahwa Allah turun, tetapi sifat turun dan sifat bahwa di mana Allah Azza wa Jalla memiliki tangan, bahwa
diingkari oleh dia, ditolak oleh dia, didustai dan diingkari, maka hukumnya adalah kufur, ya, bahwa karena dia telah mendustai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlus Sunnah dihadapkan ketika ayat-ayat sifat atau hadis-hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengimani lafzan, ya, secara lafaz kita imani, wa ma'nan kita imani, lakin laisa kamitslihi syai'. Itu sikap yang paling selamat. Jelas? Oke. Wa ta'wil, istilah ta'wil. Apa itu ta'wil? Huwa tafsir. Tafsir. Wal muradu bihi huna, ya, ta'wil secara bahasa apa? Tafsir. Ya, ta'wil itu kalau secara bahasanya tafsir. Makanya doa Nabi untuk Ibnu Abbas apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, kan? Ya Allah, faqihkan beliau di dalam agama dan faqihkan beliau dalam dan ajarkan beliau at-ta'wil, ay tafsir. Makanya Ibnu Abbas digelar dengan turjumanil Quran. Ya, digelar beliau karena doa Nabi SAW, karena ilmu yang dalam dan luas tentang ilmu tafsir. Ini secara bahasa. Begitu juga Al-Imam At-Tabari menulis kitab tafsirnya Jami'ul Bayan, ya, an ta'wili ayil Quran. Ta'wil sini ay tafsir. Tapi at-ta'wil huna ay al-muradu bi huna tafsir nususis sifat bi ghairi ma aradallahu biha wa rasuluh. Di sini makna ta'wil di sini adalah menafsirkan nas-nas sifat baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW, ya, bi ghairi ma aradallahu biha wa rasuluh. Menafsirkannya tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul inginkan. Di sini ta'wilnya yaitu menafsirkan ayat dan sifat tidak pada apa yang Allah inginkan dan Rasulnya SAW inginkan. Ini ta'wil namanya. Makanya memalingkan makna tersebut dengan makna yang tidak diinginkan Allah dan Rasulnya, itu ta'wil. Bi khilafi ma fassaraha bihi sahabat wa tabi'un lahum bi ihsan, dan menyelisihi penafsiran para sahabat dan para tabi'in. Kan kita sudah paham bahwa di antara penafsiran yang paling afdal, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat, dan keempat perkataan tabi'in. Itu urutan penafsiran yang paling baik. Nah, dia mentakwilkan, menafsirkan ini tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, dan juga menyelisih apa yang dijelaskan oleh para sahabat. Dan ini takwil kita maksud di sini. Mentakwil adalah dia memalingkan maknanya kepada dari makna aslinya. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasul, dan bahkan menyelisih perkataannya para sahabat dan tabi'in yang merupakan mereka sebaik-baik, ya, al-qurun. Baik. Nah, hukum bagi yang mentakwil ini ada tiga. Wa hukmu ta'wil ala thalathati aqsam. Yang pertama, al-awwal ay yakuna sadiran an ijtihadin wa husni niyatin. Ta'wil di sini muncul disebabkan karena ijtihad, ya, dan niat yang baik. Bihaits idza tabayyana lahu al-haqq raja'a an ta'wilihi fa hadha ma'fun anhu. Dia berijtihad dengan tujuan ingin menafsirkan Al-Qur'anul Karim, tapi ternyata penafsiran dia menyelisihi, ya, al-haq. Lalu dia mengetahui apa yang ia tafsirkan itu salah. Lalu dia, ya, merujuk, artinya merujuk kepada perkataan yang benar, maka orang seperti ini dimaafkan. Li'anna hadza muntaha wus'ih wa qad qala Allah Ta'ala, ya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Seorang alim, seorang yang berilmu, dia berusaha berijtihad menafsirkan Al-Quran, ternyata penafsirannya salah. Jadi motifnya bukan karena hawa nafsu, bukan karena yang lain, karena memang kesalahan, mungkin bacaan yang belum sempurna. Nah, ketika dia mengetahui ada perkataan yang lebih benar, maka dia rujuk kepada perkataan yang benar. Maka orang yang seperti ini dimaafkan.
Jelas hukum ini. Yang kedua, at-ta'wil ayakuna sadir an hawa wa ta'assub. Nah, ini yang kedua. Ta'wil itu dikarenakan hawa nafsu dan fanatisme. Fanatik walahu wajhun fil lughatil arabiyyah. Dan apa yang ditafsirkan oleh beliau itu ada aspek bahasanya. Jelas sampai sini? Apa yang ditafsirkan oleh dia ya ada aspek bahasanya. Tapi penafsiran dia ini muncul karena hawa nafsu dan fanatik, dan penafsirannya itu ada aspek bahasanya. Fahuwa fas'un wa laysa bikufur. Maka orang yang kedua ini menakwil kedua ini, dia termasuk kepada kekufuran, tidak masuk kepada kefasikan, tidak kepada kufur. Illa kecuali ayatadhammana naqsan aw aiban fi haqqillah fayakunu kufran. Kecuali apa yang disampaikannya itu mengandung ya kekurangan ya atau aib ya pada hak Allah sehingga menjadi kafir. Jadi penafsirannya itu ada dari aspek bahasa, tetapi ya maka penafsiran itu muncul dari hawa nafsu dan kemudian ta'assub. Namun di penafsiran itu ada aspek bahasa, dia tidak jatuh kepada kekufuran, hanya pada kefasikan, kecuali apa yang disampaikannya itu mengandung naqs pada sifat Allah, kekurangan pada sifat Allah, atau aib pada sifat Allah, maka pada hak Allah itu jatuh kepada kufur. Nah, hukum yang ketiga, al-qismu tsalitsu ayyakuna sadiran hawan wa ta'assub wa laysa lahu wajhun fil laghah. Istihadnya, takwilnya muncul karena hawa nafsu, kemudian takwil dikarenakan ta'assub. Yang ketiga, tidak ada aspek bahasanya. Kalimatnya itu, penafsiran itu tidak ada aspek bahasanya. Jelas? Fahada kufurun, karena ini masuk kepada, jatuh kepada kekufuran, li'annahu li'anna haqiqatahu takdzib haitsu la wajhalah. Ini termasuk pendustaan kepada Allah yang tidak ada la wajhalah. Jelas di sini? Nah, kalau takwil hukumnya tiga. Ijtihadnya berdasarkan apa? Takwil berdasarkan ijtihad dan niat yang baik, kemudian dia salah, rujuk atas kesalahannya, maka dimaafkan. Kedua, takwil karena hawa nafsu dan fanatik dan ada dari aspek bahasa dari penafsiran dia, maka ini jatuh kepada kefasikan, kecuali apa yang dijelaskannya itu mengandung unsur naqs dan al-aib pada hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, takwil disebabkan hawa nafsu, fanatik, kemudian tidak ada aspek bahasa sedikit pun, jatuh hukumnya kepada kekufuran. Jelas sampai sini? Karena masuk takdzib ala Allah azza wa jalla. Ini masuk kepada istilah yang ketiga, at-tasbih. Apa itu tasbih, ikhwatul kiram? Itsbatu musyabih lillahi, kita menetapkan ya keserupaan bagi Allah, menetapkan keserupaan bagi Allah fima yakhtassu bihi min huquqin aw sifat, dan itu memang kekhususan Allah azza wa jalla dan haknya. Jadi kita menetapkan keserupaan bagi Allah pada sesuatu yang itu adalah sifat Allah. Bahwa kufrun, dia masuk kepada kekufuran, li'annahu minasyirki billah, karena dia melakukan kesyirikan, bentuk kesyirikan, wa yatadamman naqs fi haqqillah, dan apa yang dikatakan itu termasuk penistaan terhadap hak Allah, haitsu sabbahu bil makhluqin naqis, di mana karena dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Ya, itu tasbih, musyabbih, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan ini adalah kufur, jatuh kepada kekufuran. Jadi menyerupakan siapa? Allah dengan siapa? Dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Hukumnya adalah kekufuran.
Istilah yang keempat, at-tamtsil itsbatu mumatsil lillah, menetapkan sesuatu yang menyerupai Allah, ya, menyerupai Allah fima ikhtassu bihi min huquqin aw sifat, pada sifat-sifat yang mana itu milik Allah azza wajal, wa huwa kufrun, begitu juga ini jatuh kepada kekufuran, li'annahu minasyirki billahi wa takdzibun liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ya, ini memang kata tasbih dan tamsil mirip, ya. Maka dijelaskan di sini, wa yatadammana naqs fi haqqillah haitsu mathalahu bil makhluqin naqis. Di sini perkataannya itu terkandung penistaan, mengandung penistaan terhadap hak Allah, karena menyerupai Allah dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Apa bedanya? Nah, ini antara tasbih, antara tamsil dan tasbih. At-tamsil ikhwatal kiram yaqtadil musawah min kulli wajhin bi khilafit tasbih. Jadi tamsil ini menyerupai Allah dari seluruh sisi, ya kan? Kalau tasbih hanya satu bagian, dua bagian saja. Tasbih hanya menyerupakan Allah dengan makhluk dari satu sisi saja. Tapi at-tamsil adalah persamaan, menuntut persamaan, menyamakan Allah dari seluruh sisi. Ya, maka setiap orang yang mentamsil, di situ ada makna tasbih, ya. Nah, oleh karenanya at-tasbih hanya dari satu sisi saja, adapun tamsil dari seluruh sisi. Nah, inilah ikhwatal kiram istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama. Ini akan terus berulang antara rad, ya, antara ta'wil, tasbih dan tamsil. Mungkin ada beberapa kalimat ini akan berulang nanti ke depan, ya, sehingga singkatnya apa? Rad apa tadi? Mendustai dan mengingkari. Kemudian ta'wil apa? Menafsirkan, ya, nas-nas sifat, ya, kepada apa yang tidak diinginkan Allah dan Rasul, dan menyelisihi apa? Ya, perkataan para sahabat dan tabi'in. Bahasa lainnya, memalingkan makna asal kepada makna yang lain, dan Allah tidak menyebutkan itu. Ya, hukumnya ada tiga tadi. Ya, kemudian at-tasbih menetapkan atau menyerupakan Allah dengan yang lain, dan tamsil juga menetapkan Allah dengan yang menetapkan penyerupaan bagi Allah, dan itu hanya kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifat yang menjadi kekhususan milik Allah. Nah, tamsil dan tasbih hukumnya kafir. Ya, tapi perbedaan tasbih dan tamsil apa? Apa perbedaan tadi? Tamsil menyangkup seluruh sisi dan tasbih hanya sebagiannya saja. Nah, ini perbedaannya. Baik, kita cukupkan pembahasannya, ya, karena ini adalah bagian yang kita bahas pelan-pelan saja. Insyaallah kita masuk besok tentang apa? Perkataan a'immatus salaf di dalam sifat-sifat Allah. Kita lihat perkataan-perkataan para ulama al-kibar tentang apa yang dikatakan oleh mereka dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, kemudian nanti perkataan Imam Asy-Syafi'i, kemudian nanti juga perkataan-perkataan ulama-ulama salaf yang lain tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menyimpulkan seperti apa sifat atau sikap para ulama as-salaf, ya, yang menyebutkan, yang bicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita pagi ini, semoga mudah dipahami dan bisa dicerna dengan baik, ya, insyaallah. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dari segala keburukan, dan Allah kuatkan kita dan keluarga kita dengan akidah dan pondasi yang kokoh, dan kita semangat mengamalkan ilmu. Wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara